Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, baik lahir maupun batin. Tak lupa salam dan sholawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat, tadi pulang kerja di daerah Pejaten, Pasar Minggu, ketemu anak muda yang agak sedikit bocor halus. Sebetulnya anak muda tersebut sebelumnya pernah ketemu beberapa bulan yang lalu. Ya, sebentar diajak ngobrol sama saya. Subhanallah, kata-katanya banyak mengandung hikmah. Kalimat-kalimatnya yang keluar tentang ketuhanan. Mungkin kalau secara akal nggak masuk akal, tapi secara penilaian batiniah bisa dimaklumi. Makanya saya di sini disebutkan jadab atau bukan. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Sedikit mengenai tentang jadab. Jadab itu ialah suatu keadaan di luar kesadaran. Di sini kesadaran akal. Tapi kaum sufi mengatakan bahwa jadab itu adalah suatu keadaan di mana seorang benar-benar mampu untuk menyingkap dan melihat dengan nyata sifat-sifat Allah dalam alam sadar. Alam sadar di sini alam batin, dan mampu untuk merasakan hal tersebut. Menurut mayoritas kaum sufi, jadab disebabkan oleh rasa keimanan pada Allah yang sangat kuat, sehingga mereka yang jadab akan diberikan suatu yang tidak akan bisa dirasakan oleh manusia lain. Tanda-tanda jadab di sini ketika mengalami jadab, seseorang akan hudur, menyatu jiwanya dengan Allah. Sebagian orang tasawuf mengidentifikasikan keadaan seperti ini dengan istilah fana. Selain itu, tanda-tanda jadab lainnya
ialah bertingkah laku seperti orang gila. Namun dia bukanlah gila. Karena sebenarnya orang yang sedang jadab adalah ia sedang menyatu. Salah satu ulama sufi mengatakan gila yang dialami orang yang sedang jadab adalah karena mereka sedang asik larut ke dalam kecintaan mereka pada Allah. Hukum orang jadab menurut Syekh Ad-Burhami mengatakan orang yang sedang mengalami jadab tidak terkena taklid dari syariat dan dia tidak berkewajiban mengerjakan hal-hal yang diperintahkan Allah atas hambanya. Karena saat seorang mengalami jadab, dia seperti orang gila. Demikian sekilas penjelasan tentang orang yang jadab. Kembali ke awal, kita belajar peduli terhadap orang yang tidak dipedulikan. Menyampaikan pesan dari aulia Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasullahi Sirrahu dalam khotbah singkatnya, yaitu satu suap kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid besar, dan lebih baik dari memberi kiswah penutup Ka'bah dengan kain sutra, dan lebih baik dari orang yang qiyamul dan ruku, dan lebih baik dari berjihad dengan pedang yang terhunus, dan lebih baik dari berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Jika makanan itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka ia mempunyai cahaya matahari yang terang benderang. Sungguh beruntung bagi orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lewat ada orgil anak muda yang kemarin pernah ketemu itu di pinggir jalan, nongkrong dia. Ini mau cari nasi dulu, mau cari makan, barangkali lapar. Terima kasih. Ini daerah Pejaten Raya, Pasar Minggu ini. Ada yang jual ketoprak, beli ketoprak aja lah, bungkus. Berapa Pak sebungkus Pak? 12 ya Bang. Itu Bang? Ya udah biar. Ini orang gilanya nyebrang nih. Nyebrang dia. Mas, udah makan belum? Belum. Nih ya, ketoprak tadi beli. Nah, dulu pernah di itu nasi Padang itu, Ya, di Minyak Wangi ya, inget ya? Nah, Udah makan. mau beli itu dulu, beli aqua, minum kan? Iya. Nah. Ya Bu. Merokok enggak? Sebatang deh.
Namanya siapa sih? Hah? Dani. Dani. Buat saya ada. Ya. Ntar dimakan ya. Ada sendoknya tuh. Kiamat. Oh. Kapan kiamat? Udah. Oh. Tinggal nunggu mau beres. Oh, nunggu beres ya? Iya sama lagi bikin langit. Yang bikin langit siapa? Saya. Waduh. Lo berarti Tuhan dong. Hah? Yang bisa bikin langit kan cuma Tuhan. Iya. Saya yang bikin. Sama kedua tiga keempat. Wih. Ini lagi nyelesain yang kedua tiga keempat. Oh, langit keempat. Baru selesai langit keberapa? Oh yang kedua. Yang kedua. Oh. Bikin lagi. Ya, ada Sampai berapa langit? bikin lagi. Membuat lagi kan kiamat jadi biar fungsi. Astagfirullah. Jadi kan kiamat kan bumi kan goncang. Allah Allah. Jadi orang-orangnya kan panik. Allah. Kemana? Bikin lagi yang baru nih nyelamat ke sana. Selamat. Ya kan kasihan kalau kena kiamatan. Iya. Ya. Jadi bikin lagi yang baru. Bikin baru. Bikin langit keberapa ini? Bikin lagi yang baru aja. Sama aja 7 lapis. Oh, 7 lapis langitnya. Yang pertama pribadi 4 3 baru yang sama 3 yang Indonesia kan Iya. Indonesia bikin lagi ini berapa hari lagi juga besok udah sama yang baru. Oh, bikin baru lagi ya? Yang pindah yang baru, jadi yang baru nanti kan dibikin lagi di sana. Cara bikin langit gimana? Cara bikin langit? Iya pakai ilmu. Oh, pakai ilmu ya? Iya. Hebat. Nah, terus kalau kiamat banyak yang meninggal. Kenapa? Banyak yang mati. Kalau yang itu mah kalau yang ini itu yang binasa. Ini yang binasa. Terus masuk Tapi ya, surga atau neraka? binasa juga bisa dihindarin. Bisa dihindari ya? Bisa dihindarin ya. Oh, Saya pun hebat. ya. Sama saya pribadi masih mendengarkan kan. Orang akan tahu bahwa saya sudah langit bumi. Oh, iya. Namanya hidup di dunia Pak. Berbeda. Iya benar. Ya udah ya, saya pulang dulu, Oke. pulang kerja. Oh iya. Jadi Yang lihat, ya. yang lihat siapa? Yang lihat mana? Yang di itu. Tuhannya siapa Tuhan? Kita lihat di saya. Oh, Mas Dani Tuhan ini. Oh, Ini langit. oh yang menciptakan langit, bukan malaikat, bukan? Dan malaikat mah makhluk saya. Oh, makhluknya. Oh, berarti Mas Dani namanya siapa? Kalau malaikat kan nggak binasa kecuali bisa menghilang ini makhluk apa yang lain juga nggak binasa kalau bisa menghindari. Oh, bisa ya. Soalnya Caranya gimana menghindarinya? kan pindah di sini. Cara Ada yang bandel, ada yang gimana itu kan nanti kan sabit-sabit suganya dibebaskan kan. Oh. Bangkanya. Ada yang ya semacam hujan tidak berhenti menyebabkan banjir. Oh iya. Banjir kan di barang baru kemarin barang utang mana banjir. Iya. Bisa bunuh diri orangnya bisa bunuh diri. Iya. Kayak gitu teh. Kan Oh gitu. iya. Seakan-akan dia udah baik ini kan. Berarti kalau yang berdosa masuknya neraka ya? Kalau berdosa harus sama dihilangin juga bisa. Oh, bisa dihilangin, diampunin. Bisa. Oh bisa. iya. Ini banyak orang lain pun juga dosa bisa hilang malah pertama pahala. Oh, dosa Orang itu lain itu bisa hilang kalau senyum. senyumnya senyum yang apa? Iya. Oh yang bisa menghilangkan lewat senyum. Malah pertama Allahu pahala Akbar. senyum. Oh, subhanallah. Semacam minuman aja sih gini kan minuman alkohol kan ada dosa katanya. Iya. Ada dosa, kalau dengan senyum dengan kebaikan dirinya bisa jadi pahala. Oh iya. Pahala bisa jadi Itu bukan alkohol, kopi. ya kopi. Oh, contoh. Ini bisa jadi dosa tapi bisa Iya. bisa dihilangin bisa kita jadi pahala. Aduh, kalau ada waktu menarik nih ngobrol terus nih sama Mas Dani ya. Saya mau pulang dulu ya. Oke pulang dulu selesai. Jauh di Jonggol. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan. Kelihatannya anak muda tadi dari segi fisiknya banyak tatoan,
Jadi kesannya sebagai anak yang nakal dulunya. Tapi kita tidak tahu sebelum dia mengalami hal ini, dia sudah bertobat yang sungguh-sungguh, tobat nasuha. Dia sudah mengerjakan segala perintah dan larangannya, hingga dosanya terleburkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih tahu, Allah Maha Tahu. Mungkin dia dijadikan gini, khawatir dia nanti akan kembali lagi ke masa lalunya. Allah mengetahui sebelum yang terjadi, sekarang yang terjadi, dan yang akan datang yang terjadi. Allah Maha mengetahui segalanya. Banyak juga kisah pada zaman Rasulullah, musuh-musuh Islam yang dulu sekarang menjadi pembela Islam, bahkan menjadi ahli surga. Ada juga seorang pelacur yang hanya memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Dia mendapatkan rahmat Allah, bertobat, dan dimasukkan sebagai ahli surga. Allah melihat hatinya, bukan melihat fisik rupanya. Demikian, terima kasih. Sedikit tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.